Iya Bu, hari ini. Oke, baiklah. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin kami tanyakan kepada Bu Rika terhadap proses coaching kali ini. Iya, ya, Bu. Ya, yang pertama, kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Saya Bu ingin mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, Jessica dengan penuh, terus mendengar secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Nah, kemudian kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan untuk nantinya apa Bu? Yang menjadi prioritas gitu. Saya ingin lebih terfokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, setelah itu indikator pencapaiannya apa Bu? Itu tadi Bu ya, dengan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin dengan saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saya bisa menggali solusi-solusi yang dapat dihadirkan oleh coach saya Bu. Untuk menyelesaikan masalahnya Bu, baiknya seperti itu. Nah, baik Bu, di sini kan nanti saya akan mengobservasi jalannya coaching Bu ya. Nah, ini ada beberapa rubrik yang menjadi penilaian Bu ya. Yang pertama itu tentang kompetensi coaching tadi Bu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan satu lagi itu memberikan kehadiran seutuhnya gitu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua itu rubriknya adalah apakah coaching itu nantinya sesuai dengan alur kita Bu. Iya Bu ya. Iya, saya akan berusaha nanti selama saya melakukan percakapan coaching, saya akan mengikuti alur Tirta Bu. Oke, semoga berhasil Bu ya proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, namun ada sedikit nih Bu yang menjadi beban pikiran saya. Apa itu Bu Ari? Begini Bu, ini terkait dengan guru di sekolah kami. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan seperti itu Bu. Jadi dalam menyampaikan pembelajaran itu masih menggunakan model sama tanpa menggunakan media atau alat peraga seperti itu Bu. Padahal kalau seperti kita tahu ya, sekarang kan teknologi semakin canggih ya, sudah berkembang. Guru-guru kan pasti sudah bisa lah, harusnya sudah bisa menggunakan atau memahamkan media yang seperti itu. Tapi di guru-guru di sekolah kami itu sepertinya tidak mau ada perubahan. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Oh, seperti itu. Jadi Ibu Ari melihat guru-guru di sekolah Ibu itu masih menggunakan metode lama, konvensionalnya. Mereka tidak mau menggunakan teknologi. Betul. Jadi mereka itu kurang bervariatif dalam menggunakan media atau model pembelajaran di kelas. Betul sekali. Padahal menggunakan teknologi itu kan sangat bagus. Ya, jadi Bu, kira-kira menurut Bu Ari, dari pengamatan Bu Ari, apa itu yang menyebabkan masalah tersebut sehingga mereka tidak mau menggunakan teknologi? Mungkin karena di sebagian besar di sekolah saya itu kebanyakan guru senior Bu. Jadi mereka sepertinya enggan untuk menggunakan teknologi, atau mungkin mereka kurang pandai atau kurang mahir dalam menggunakan teknologi. Oh, betul sekali. Jadi menurut Bu Ari, harapan yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan ini apa? Apa keinginan Ibu terhadap mereka? Keinginan saya sederhana sih Bu, mereka bisa berubah dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti kuisis, atau paling tidak hanya menggunakan slide PowerPoint. Itu juga sudah cukup bagus menurut saya Bu. Iya, betul sekali. Bagus menggunakan seperti itu, benar. Dan berarti
eh, harapan ibu seperti itu. Kemudian dari skala keinginan, ibu kan punya keinginan ya. Jadi dari skala 1 sampai 10, keinginan ibu itu terhadap guru-guru itu peningkatannya, bukan peningkatan untuk sekarang, penilaian ibu untuk sekarang dulu. Untuk sekarang menurut ibu skala mereka berada di poin keberapa? Kalau menurut saya mungkin di skala 5 ya Bu, karena mengingat itu tadi guru-guru di sekolah itu banyak yang senior, jadi mungkin di skala 5. Oh iya betul. Karena mungkin karena guru senior, umur ya Bu ya. Ya, jadi skala perhitungan ibu itu berada di 5. Jadi setelah ibu mengetahui sekarang posisi sekolah tersebut berada di skala 5, harapan ibu ke depannya ada peningkatan ya kan Bu ya. Harapan ibu kira-kira peningkatan itu berada pada tahap keberapa Bu? Kalau menurut saya berharap sih dari skala 5 ke 7 Bu. Ya, karena untuk di skala yang lebih tinggi sebetulnya agak sulit, sangat seperti itu rasa dia Bu ya, karena dirinya kan agak sulit untuk belajar. Iya. Jadi mungkin dari skala 5 naik ke skala 7. Jadi ibu ingin berusaha meningkatkan dari 5 ke 7. Nah dari pencapaian tersebut mungkin ibu punya langkah-langkah atau solusi yang akan ibu lakukan untuk mencapai ke skala 7. Kira-kira apa itu yang akan ibu kerjakan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, tapi saya punya rencana atau tindakan yang akan saya lakukan, yaitu melalui kegiatan mentoring atau pendampingan individu kepada guru, tapi bergantian gitu caranya. Ibu akan melakukan mentoring kepada guru-guru atau pendampingan individu ya, tapi secara bergantian. Itu juga cukup bagus. Terus apakah ada metode lain Bu misalnya? Mungkin nanti saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop di kompel belajar di sekolah. Iya boleh. Untuk peningkatan kompetensi guru yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi ibu akan membicarakan dulu dengan kepala sekolah dan kompel belajar. Ya. Jadi dari metode yang akan ibu lakukan, solusi yang terbaik yang sangat spesifik seperti apa yang akan pertama ibu lakukan? Dari ketiga rencana tersebut mungkin yang paling metode ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, Iya, membutuhkan biaya dan juga narasumber yang berpengalaman dalam bidang IT seperti itu. Ya betul, betul sekali Bu ya. Kalau jadi ibu dari 3 rencana tadi, ibu akan memilih dengan mentoring. Karena menurut yang lain kan kata ibu tadi memerlukan biaya dan rencana yang sangat bagus. Jadi ibu akan melakukan mentoring. Kira-kira kapan ibu akan memulai mentoring tersebut? Ini secepatnya ya Bu ya. Minggu depan akan saya lakukan dan saya akan coba dulu berkoordinasi dengan rekan saya di sekolah yang mahir dalam IT untuk membantu saya. Iya. Jadi ibu akan berkolaborasi juga dengan yang bisa melakukan IT teman sejawat mungkin ada ibu ya? Iya. Ya. Jadi ibu akan melakukan itu. Terus Bu, kira-kira rencana aksi ibu kan akan secepatnya. Kemudian ibu tentunya akan berkomitmen ya untuk segera melakukannya. Kemudian ada lagi nggak Bu yang ibu perlukan dalam hal ini, dukungan lain misalnya? Dukungan lain yaitu dari kepala sekolah dan juga mungkin tadi ya Bu ya, untuk tenaga ahli atau rekan yang pandai atau mahir dalam IT untuk membantu saya untuk membagikan ilmunya kepada rekan-rekan guru di sekolah dalam membuat model alat peraga atau media pembelajaran. Kalau dari kepala sekolah sendiri, dukungan itu seperti apa misalnya Bu? Dukungan itu seperti kayak menyediakan waktu,
untuk saya untuk melakukan pembahasan atau berbagi ilmu. Iya, betul sekali. Ya benar Bu ya. Jadi Ibu sudah menemukan beberapa solusi. Nah, kemudian gimana perasaan Ibu setelah berbicara pada hari ini dengan saya? Alhamdulillah Bu, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya melakukan perubahan di sekolah saya, yaitu agar rekan-rekan itu dalam pembelajaran bisa menggunakan media atau model pembelajaran yang bervariatif, agar pembelajarannya bisa menyenangkan dan murid bisa cepat dalam menangkap materi yang kita berikan. Iya, betul sekali. Karena sepertinya seorang guru itu memang perlu memberikan pembelajaran secara bervariatif ya. Bagus sekali Bu rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Semoga segera terlaksana dan berjalan lebih baik, lebih lancar dan mendapatkan dukungan-dukungan yang lainnya. Bagaimana Bu perasaannya setelah ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa terlaksana dan perjalanannya sangat baik. Iya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, nanti saya mau berbincang menanyakan bagaimana hasilnya Bu. Baik Bu, siap. Saya laksanakan. Saya siap Bu mendengarkan. Terima kasih ya Bu Rika atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, kembali lagi Bu Rika, kita Iya. bertemu. Iya. Tadi kan Bu Rika sudah melakukan coaching ya, proses coaching, dan saya melakukan observasi selama proses coaching tersebut. Iya. Nah, ini kita akan berdiskusi masalah pasca observasi Bu ya. Dan saya lihat tadi sepertinya prosesnya berjalan dengan lancar. Iya. Namun ada beberapa hal yang memang harus saya tanyakan Bu. Iya, silakan. Iya. Selama proses coaching tadi Ibu kan sudah memiliki indikator ya Bu ya untuk pencapaian kompetensi Ibu ketika dalam melakukan coaching. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk pencapaian indikator tersebut pada saat coaching? Tadi di awal-awal saya sudah berusaha melakukan kehadiran penuh Bu. Ya, saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, terus saya mendengarkan aktif. Kemudian di dalam alurnya saya juga sudah berusaha menggunakan alur tirta Bu. Seperti itu. Baik Bu, berarti indikator yang sudah kita sepakati sebelumnya tercapai Bu ya? Iya, iya. Oke, baik. Nah, setelah proses tersebut masih adakah Bu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi maupun Ibu pertahankan gitu Bu? Iya, ada Bu ya. Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu ya, saya itu lebih terfokus, yang sangat saya ingin perkembangkan adalah di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, di situ saya merasa kurang, dan saya merasa di situ perlu sekali saya kembangkan. Mungkin dengan latihan lagi Bu, coaching dengan teman-teman sejawat misalnya, saya akan coba. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu ya ke pasca observasi, diskusi pasca observasi kita. Ya, tadi sudah bagus Bu. Ibu juga sudah melakukan coaching dengan proses kita yang lengkap, kemudian mendengarkan dengan rasa. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu Rika. Iya. Kita sudahi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jangan bosan-bosan Bu ya.